Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya. Kita akan membahas tentang babar keindahan dalam estetika Nusantara. Saudara sekalian, kali ini aku akan membahas tentang filsafat Nusantara, tapi akan saya kaitkan dengan filsafat Timur karena estetika Nusantara juga bagian dari filsafat Timur. Terutama pada session ini saya akan membahas tentang filsafat Cina yang berkaitan dengan filsafat Nusantara. Filsafat Nusantara itu berintikan pada aktivitas seseorang ketika dia harus mampu memahami, mendekatkan, dan menyatu dengan alam semesta dan lingkungannya. Maka dia akan dekat dengan Tuhannya. Di dalam agama Islam, hablum minanas, hablum minallah. Maka di sini akan muncul pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengapa karya seni Nusantara itu anonim? Orang Jawa atau masyarakat Nusantara meyakini bahwa keindahan itu milik Tuhan. Maka mereka tidak berani mencantumkan namanya pada karya yang disusunnya. Karena berkarya adalah pengabdian kepada Tuhannya, maka diabdikan kepada raja atau wali atau pemangku adat sebagai dunia tengahnya. Maka kemudian muncul istilah hiasan dalam. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan lagi adalah bagaimana hubungannya dengan estetika Timur, terutama Cina dan Jepang juga Timur Tengah. Di dalam filsafat Cina atau dalam filsafat Cina yang mengaplikan estetika Cina, di dalam filsafat Cina taulah yang dianggap sebagai sumber dari nilai-nilai kehidupan. Tao berarti sinar terang, dan sinar sumber dari segala sumber yang ada. Manusia dianggap sempurna apabila hidupnya diterangi oleh Tao. Bagi bangsa Cina, Tao adalah kemutlakan, sesuatu yang memberi keberadaan, kehidupan, dan kedamaian. Nah ini kalau kita hubungkan dengan sejarah Nusantara, bahwa kearifan tertinggi yang merupakan puncak filsafat adalah pengetahuan tentang Tuhan. Ini kalau kita bandingkan seperti itu. Jadi hampir sama dengan bahasa yang berbeda. Kalau di Cina adalah Tao adalah kemutlakan, suatu yang memberi keberadaan, kehidupan, dan kedamaian, maka di dalam Nusantara adalah bahwa kearifan tertinggi adalah pengetahuan tentang Tuhan. Konghucu, seorang filosof Cina yang dianggap nabi oleh orang Cina, mengutarakan sebuah pertanyaan. Ia bertanya tentang bagaimana seseorang yang rusak dan bejat hidupnya mampu membuat barang-barang yang indah. Padahal barang-barang yang indah adalah penjelmaan dari Tao. Oleh karena itu, tugas seorang seniman adalah menangkap sinar Tao atau Qi dan mengungkapkan dalam bentuk karya seni atau berbagai barang yang indah, sehingga seorang seniman wajib mensucikan diri agar mempunyai kesadaran Tao, dan lewat kesadaran kontemplasi ia akan mampu menciptakan keindahan. Itu yang kalau kita hubungkan dengan estetika Cina. Juga sebetulnya kalau kita mencoba melihat estetika Barat, bukan modern, Barat,
Plato pernah berkata bahwa untuk mencari keindahan yang sebenarnya, maka seseorang harus menjauhi larangan-larangannya dan kembali ke dalam kesucian jiwa. Pada abad yang sama, abad 400 abad sebelum Masehi, itu sudah seperti itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan Estika Nusantara, bahwa ketika Estika Cina itu tugas kita adalah bagaimana kita memberikan rasa keindahan dan kemudian membabarkan dalam karya tadi. Setelah kita menangkap sinergi tadi, maka di Jawa atau diyakini keindahan menika kagunganipun Gusti Allah. Keindahan adalah milik Tuhan. Kalau di sana disebutkan adalah milik Tao, maka seorang seniman harus menangkap sinar taunya atau Ci itu, kemudian membabarkan dalam karyanya. Maka di Jawa tidak menangkap tapi memohon, ya Allah, ya Tuhan, atau ya Allah, ya Krishna, berilah saya rasa keindahan. Hanya lebih halus dan istilah bahasanya itu. Maka seorang filosof Cina pada akhir abad ke-5 bernama Shen Ho menyusun 6 prinsip dasar bagi para seniman, kemudian terkenal dengan istilah kanon estetika Cina. Nah, disitulah sebetulnya muncul estetika Cina, dalam arti estetika Cina dalam estetika Timur, yang kemudian nanti akan ada hubungan timbal balik dengan estetika Nusantara. Shen Ho membagi dari 6 prinsip yang dengan kanon estetika Cina itu. Prinsip pertama adalah prinsip yang menggambarkan bersatunya roh semesta dengan dirinya, sehingga dengan demikian ia mampu menangkap keindahan dari Tao atau Ci dan kemudian menampilkan atau mewujudkan pada karyanya. Istilah Cina, prinsip ini disebut Qin Yin Sheng Tu. Nah, kalau kita kaitkan dengan filsafat Nusantara atau kita bandingkan, maka di dalam filsafat Nusantara, bagaimana seorang seniman untuk mendapatkan sinar kemuliaan atau sinar ilahi, seperti yang saya utarakan pada Nusantara II. Seperti yang kalau di Jawa, bahwa untuk mendapatkan sinar kemuliaan, seseorang harus mampu menggunakan ajaran-ajaran yang tergambar dalam Siddha Mukti kemarin, Siddha Mulya, Siddha Luhur dan sebagainya. Juga pada tari Srimpi dan sebagainya. Disitulah kemudian muncul 4 pengendalian 4 nafsu. Nah, disitulah ada kesamaan yang secara prinsip bahwa filsafat Cina atau estetika Cina yang kemudian disebut dengan prinsip Qin Yin Sheng Tu, yaitu bersatunya roh semesta dengan dirinya. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, prinsip yang menggambarkan kemampuan menyergap roh Qi atau roh kehidupan dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak, sehingga makna spiritual akan nampak pada karya-karyanya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa lukisan Cina saat itu yang penuh dengan ruang kosong dan kesunyian. Digambarkan bagaimana pelukis Cina Jiang Ting itu abad ke-4 sampai abad ke-5, sebelum melakukan kegiatan, ia melakukan meditasi terlebih dahulu agar rohnya secara bebas menjelajahi alam semesta. Prinsip kedua ini istilah silat berikut disebut
Kung Fa Yung Pi. Kegiatan ini oleh seniman klasik Nusantara juga dilakukan sebagai pendekatan dirinya terhadap alam semesta dan lingkungannya untuk mendapatkan energi kosmos dalam konsep mandala. Di dalam urusan dalam buku saya tentang kreasi artistik, bahwa untuk mendapatkan ini seseorang harus mengadakan perenungan. Orang Jawa mengatakan meditasi, orang Islam mengatakan tafakur. Meditasi, tafakur maupun perenungan itulah sebetulnya menggambarkan penggambaran batin seorang seniman atau riset batin untuk mendapatkan roh Qi Cina. Kalau kita ingin mendapatkan tentang kesampunan sejati tadi. Di dalam seni rupa, maka seseorang akan menemukan bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa yang masih di dalam abu-abu, perlu tafsir dan ragam makna dan sebagainya. Itu prinsip kedua. Dan kemudian orang Cina menyebut dengan Kung Fa Yung Pi. Prinsip ketiga, prinsip yang menggambarkan tentang bagaimana merefleksikan objek dengan menggambarkan bentuknya, yaitu konsekuen terhadap objek yang dilukis atau disusunnya, seperti dikatakan oleh Cheng Heng Lo, mengatakan bahwa seni lukis barat adalah seni lukis mata, sedangkan seni lukis Cina adalah seni lukis idea. Nah, di sini jelas bahwa seni lukis Cina mementingkan esensinya, bukan eksistensinya. Nah, dalam prinsip ini dinamakan Yingfu Xiangxing. Kalau kita kaitkan dengan filsafat Nusantara, maka seni merupakan penggambaran karakter untuk menghasilkan abstrak simbolik. Lihat wayang, batik, tari bedoyo, itu merupakan abstraksi simbolik yang sebetulnya merupakan seperti halnya estetika timur, bukan mementingkan mata, bukan mementingkan apa yang dilihat oleh indera, tetapi esensi di balik indera itu. Itu kalau kita melihat prinsip ketiga yang disebut dengan Yingfu Xiangxing. Ya. Prinsip keempat, prinsip yang menggambarkan tentang keselarasan dalam menggunakan warna. Seni Cina dalam menggunakan warna tidak bersifat fungsional, tetapi bersifat simbolisme. Estetika Cina bagi para pelukis Cina ditentukan oleh teknik akuarel atau tinta monokromatis untuk membabarkan suasana hati. Nah, prinsip keempat itu kemudian disebut dengan Xu Li Fu Chai. Xu Li Fu Chai. Kalau kita kaitkan dengan estetika Nusantara, penggambaran karakter dilakukan dengan teknik yang sesuai dengan karakter simbolik. Penyampaiannya dilakukan dengan teknik perubahan bentuk atau deformasi, penggayaan stilasi, distorsi, dan transformasi, dan mungkin penggabungan di antaranya. Ini terjadi di dalam wayang purwa. Wayang purwa itu adalah penggambaran karakter, bukan penggambaran makhluk hidup. Arjuna misalnya, yang digambarkan karakter Arjunanya, bukan orang atau bukan makhluk hidup yang bernama Arjuna, tetapi karakter Arjuna digambarkan seperti itu. Coba aja kalau Arjuna itu sekarang lewat sini, itu melebihi virus tuh, wah horor ya. Seperti itu. Kemudian prinsip kelima, prinsip yang menggambarkan tentang pengorganisasian, penyusunan, perencanaan, perancangan dengan pertimbangan penempatan dan susunan.
seni Cina menganjurkan agar mengadakan semacam perencanaan. Jadi kesenian itu harus direncanakan dulu. Dalam hal ini nampak rancang komposisi berbeda dengan prinsip Dain dari seni barat. Dikatakan oleh Chang Yen, lengkapnya Chang Yen Yuan, bahwa aspek kemusiman melibatkan pengertian irama dan pergeseran alam. Maka membutuhkan observasi, pengetahuan, meditasi, dan pengertian intuitif tentang Qi. Maka prinsip yang kelima ini disebut dengan Qingti Wei Qi. Qingting Wei Qi. Ini akan ada hubungannya dengan seni modern, bahwa pengorganisan struktur sesuai dengan unsur prinsip dan asas desain. Hubungannya dengan seni Nusantara, bahwa seniman terkait oleh lingkungan di mana dia hidup, alam semesta dan lingkungannya. Itulah mengapa simbol, bentuk, pola, motif yang muncul merupakan sugesti alam. Itulah hubungannya antara prinsip 5 dengan estetika Nusantara. Yang terakhir adalah prinsip ke-6. Prinsip yang memberikan ajaran untuk membuat reproduksi agar dapat diteruskan dan disebarluaskan. Semangat Tao dalam estetika Cina rupanya begitu mendalam dan menyebar ke berbagai negara di sekitarnya sampai sekarang. Mereproduksi bagian dari penghormatan bagi senimannya, bagi masternya atau masterpiece-nya. Ini yang kemudian di dalam estetika Nusantara ada kegiatan semacam ini disebut mutrani, penghormatan terhadap seniman yang mendahului dalam konsep yang dinamakan konsep nunggak semi dalam ekspresi kebudayaan. Di dalam keris namanya tangguh. Jadi estetika Nusantara klasik itu diperbolehkan meniru, mereproduksi diperbolehkan selama belum ada namanya, maka itulah estetika Nusantara itu. Sehingga karya-karya klasik itu sulit untuk dihakikan karena adalah milik dunia. Maka keris batik kemudian diusulkan sebagai penghargaan UNESCO bahwa batik merupakan warisan bendawi non-bendawi bangsa-bangsa di dunia asal Indonesia. Sama juga keris seperti itu. Keris merupakan warisan bendawi non-bendawi bangsa-bangsa di dunia asal Indonesia. Itulah sebabnya kenapa pertanyaan yang pertama tadi, kenapa bahwa karya-karya klasik Jawa itu adalah anonim. Karena masyarakat Jawa klasik saat itu bahwa jadi klasik itu tidak selalu anonim. Artinya bahwa mereka punya satu keyakinan bahwa keindahan itu milik Gusti Allah. Keindahan itu milik Tuhan. Maka dia tidak berani menyantumkan. Bukan karena bodoh, tapi karena dia karena bijak sekali, karena itu adalah keindahan itu adalah milik Tuhan, milik Allah, milik Allah atau milik Krishna dan seterusnya. Maka kemudian juga estetika Cina itu nanti akan berikutnya akan saya bahas pada pada waktu yang lain waktu. Ini akan dibahas dengan istilahnya dalam membabar keindahan yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Eyang Darso.